Kalau istri kita cerewet sekali, kebenaran atau kebetulan? Yang ini bapak-bapak ikhlas ini. Dulu beta jauh dari Yesus, tak pernah beta mau kenal Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Pembacaannya terambil dari surat pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saya menyapa juga yang mengikuti ini secara virtual di rumah. Shalom buat kita semua. Salam sehat, salam sukacita. Bongimelo. Saya rasa saya mulai lancar ini. Baik saudara-saudara, saya ingin mengatakan begini. Natal itu secara kasat mata, Natal itu sebuah tontonan yang indah. Secara kasat mata Natal itu tontonan. Kenapa saudara bayangkan bahwa kisah Natal dimulai dari ada bintang berekor yang berjalan. Saya yakin kalau ada bintang yang lain sendiri hari ini, orang akan melihat dengan seksama. Berbicara, bercerita, buat status, pakai story dan lain sebagainya. Enak untuk ditonton. Kisah Natal dimulai dari ketika para malaikat itu mereka menyanyi. Kalau kita identikan malaikat itu dengan manusia, kalau dia perempuan pasti cantik. Kalau dia laki-laki pasti ganteng. Pakaiannya bagus-bagus. Suaranya bagus atau tidak? Bagus. Menyanyinya di mana? Hutan. Malaikat yang bagus itu, yang pakaian bagus, segala sesuatu bagus. Menyanyinya di mana? Hutan. Pasti ada pesan yang kuat di situ. Apa itu? Nyanyian para malaikat tidak boleh dipisahkan dari kisah dalam Kejadian pasal 4. Apa yang terjadi di sana? Di padang belantara itu, di hutan itu. Di mana mestinya kakak adik itu duduk bersama-sama dengan baik. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Maka nyanyian perdamaian itu mulai dari padang di mana kakak adik itu mengalami pertengkaran yang serius dan saling berupaya untuk menghilangkan. Sehingga Natal itu dimulai dari situ. Secara kasat mata, Natal enak untuk ditonton. Tetapi Natal itu bukan sebuah tontonan. Natal bukan sekedar sebuah tontonan. Natal itu selanjutnya sebagai sebuah tuntunan. Orang yang merayakan Natal mestinya dituntun. Dituntun untuk apa? Untuk berjumpa dengan Kristus bayi Natal itu. Dan dihentar kepada Kristus. Kepada Tuhan. Jadi kalau kita hanya merayakan sebuah perayaan Natal tanpa tuntunan, kita baru jadi tontonan biasa. Dan orang lain mungkin akan membuatnya lebih meriah, lebih indah dari kita semua. Ada amin. Sampai di situ tidak. Natal itu tontonan, tetapi sekaligus sebuah tuntunan. Bukan sampai di situ saja, sekaligus Natal itu sebuah tantangan. Natal itu sebuah tantangan bagi kita. Tantangan seperti apa saudara-saudara? Tantangan kita hari ini adalah tema kita. Tema kita apa? Kasih Kristus, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Jadi setiap orang yang merayakan Natal hari ini, mestinya dia dituntun untuk melakukan hal ini. Oleh karena cinta kasih Kristus itu, kemudian persaudaraan itu makin baik. Kenapa saudara? Hidup kita hari ini bermasalah dengan kualitas persaudaraan. Bermasalah di situ. Kita mungkin kakak adik, tapi belum tentu punya hati yang baik. Saya membayangkan Natal dulu ketika kita masih di kampung itu. Kan enak sekali kita di kampung. Ada lagu-lagu Natal. Ada baju baru. Ada segala macam. Kakak adik itu bisa bertengkar hanya karena perayaan Natal itu banyak. Lantas bajunya kurang. Terus adik ambil kakak punya. Kakak ambil adik punya. Dan mereka bertengkar. Pernah mengalami itu? Pernah. Enak sekali itu. Kakak adik di situ. Tapi sayang kita yang dulunya begitu akrab, sekarang ketika masing-masing mulai menikah, kan kita mulai menjauh satu dengan yang lain.
Istri bersama dengan suami. Sepertinya ada jarak antara kakak adik di situ. Ini tantangan kita hari ini. Pandemi COVID membuat kita saling berjauhan satu dengan yang lain. Duduk, jaga jarak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menarik. Semua kan punya handphone. Handphone berhasil mendekatkan orang-orang jauh dan menjauhkan yang di Jakarta juga begitu. Suami istri, anak-anak duduk sama-sama, tapi masing-masing asik sendiri dengan handphonenya. Amin. Nah itu jadi masalah buat kita, saudara. Lalu hari ini kita membaca bagian ini. Saya kira ini bagian yang menarik sekali buat kita. Kenapa? Karena Petrus menulis surat ini segera setelah kota Roma dibakar. Segera setelah Roma dibakar, apakah kisahnya itu ringan sekali? Jawabnya tidak. Kota Roma yang dibakar ini kemudian menjadi sebuah fitnah yang besar bagi orang-orang percaya waktu itu. Orang-orang Kristen dituduh sebagai yang melakukan itu. Dan penganiayaan dimulai di situ. Betapa sulitnya mereka berhadapan dengan fitnah itu. Saudara membayangkan saudara bahwa ternyata membangun sebuah persaudaraan dengan fitnah itu sangat sulit sekali. Saudara pernah mengalami fitnah? Pernah? Rasa enak atau tidak? Lantas kita rasa tidak enak, kita buat status di Facebook kan? Kalau tidak tahu tentang saya jangan omong ke tahu-tahu. Karena setan lebih suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong ke tahu-tahu. Nah jadi masalah tambah. Di fitnah itu tidak enak dan kisah ini menarik saudara-saudara. Bukan saja itu persaudaraan tidak bisa dibangun di atas fitnah, tetapi juga tidak bisa dibangun di atas iri hati. Saya sulit menjelaskan iri hati itu apa saudara, tapi iri hati itu kira-kira begini. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal engkau rugi lebih banyak daripada saya untung tapi engkau untung lebih banyak. Saya pakai contoh saja. Ada dua orang yang sama-sama tukang iri hati. Mereka berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mereka biasa iri hati, Tuhan kirim malaikat bicara dengan mereka. Terus malaikat datang. Karena kamu dua biasa iri hati, maka hanya satu yang boleh meminta. Yang satu diam saja. Tapi yang meminta ini dia meminta sesuatu yang tidak minta akan dapat 2 kali lipat. Ini masalah ini. Kalau saya dengan Pak Andi, kami dua berdoa, lantas saya yang meminta. Kalau Pak Andi, saya minta motor 1, Pak Andi dapat motor 2. Ini masalah buat saya. Lantas kami dua tidak mau meminta. Harus tarik undian. Saya yang harus meminta. Saya pikiran ini meminta. Kalau saya minta kaya, Pak Andi lebih kaya. Lalu bagaimana sekarang? Ya sudah saya berdoa, Tuhan, kasih saya punya mata buta 1 Tuhan. Kalau saya punya mata buta 1, Pak Andi buta berapa? Buta 1 rugi kok tidak? Rugi toh? Tapi lebih suka lihat orang buta. Itu namanya apa? Iri hati. Di sini ada. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang senang. Di Jakarta ada? Di gereja Toraja ada? Nah itu kita punya masalah sekarang. Kisah ini sebuah tantangan serius. Kalau kita bangun iri hati ini, bermasalah saudara-saudara. Petrus menulis surat ini saudara-saudara kepada para budak. Kenapa saudara-saudara? Jumlah budak waktu itu cukup banyak. Perbudakan itu dimulai ketika Roma menaklukkan banyak sekali wilayah. Dan tawanan itu kemudian dijadikan budak. Saudara jangan berpikir karena mereka disebut budak itu pasti pekerja kasar. Tidak. Orang-orang yang bekerja profesional pun menjadi budak. Para dokter, para sekretaris, para guru, para pekerja profesional pun kemudian menjadi budak di sana. Dalam tradisi mereka menarik saudara-saudara karena budak itu bukan dianggap sebagai manusia. Budak bukan manusia. Budak hanya sama dengan barang. Kalau mau dipakai ambil, kalau tidak dilepaskan saja begitu. Budak tidak diperkenankan menikah. Budak tidak boleh menikah. Tetapi boleh hidup bersama-sama seperti suami istri. Anak yang didapat oleh para budak itu kemudian menjadi harta dari para tuan. Dalam kondisi seperti ini tiba-tiba kekristenan muncul. Waktu kekristenan muncul di situ kekristenan menawarkan, persaudaraan di dalam Tuhan itu harus sederajat. Ini masalahnya bagi para tuan. Persaudaraan harus sederajat. Ini masalah kenapa para tuan tidak mungkin bersama-sama dengan para budak. Lalu kekristenan menawarkan itu.
Yang punya jabatan harus kasih turun sedikit untuk bisa berjumpa dengan orang-orang yang tidak punya jabatan. Kalau mau persaudaraan itu baik. Dalam kisah tentang Onesimus. Onesimus itu adalah budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Tidak tahan bekerja, dia bangun lari, kena tangkap, masuk penjara. Paulus injili dia. Kemudian setelah dia terima Tuhan, Paulus bilang kembali ke Filemon. Dia bilang tidak bisa. Kalau saya pulang saya mati di sana. Pulang dulu. Tidak bisa. Kalau begitu saya menulis surat untuk Filemon. Paulus menulis surat. Ingat, yang pulang ini bukan budak. Yang pulang ini orang merdeka. Yang pulang ini dia saudara kita yang kekasih. Tuan Filemon ini menyambut Onesimus seperti menyambut seorang sahabat. Mereka makan bersama-sama. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan heran. Bagaimana seorang tuan dapat menyambut budaknya seperti itu. Mereka bilang, Tuhan kami mengajarkan kepada kami hal itu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan rindu untuk melihat Tuhan itu seperti apa. Dalam perjumpaan. Sekarang kekristenan menawarkan persamaan begini bermasalah. Kenapa? Ini budak-budak orang ini. Jangan-jangan nanti kemudian jadi malas kerja ini. Atau yang kedua, jangan-jangan mereka memberontak kepada tuannya. Karena mereka jumlah cukup banyak. Saudara-saudara, kemudian dari pembacaan yang seperti itu. Tema kita ini menarik saudara. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan ini. Pembacaan itu mengisyaratkan 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini saudara. Supaya kemudian dalam tantangan untuk menggerakkan cinta kasih itu, dalam terang firman ini kita bisa pakai. Pertama saudara, pembacaan tadi sebutkan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Persaudaraan itu harus dimulai dari ketaatan terhadap kebenaran. Banyak orang merasa dirinya taat. Banyak orang merasa hidupnya dalam kebenaran. Apa betul? Belum tentu. Kebenaran. Ada 2 kata dalam Alkitab, benar dan betul. Benar dan betul, 2 kata dalam bahasa Indonesia. Benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Tulisannya beda, artinya sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti. Tapi kalau 2 kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya? Beda. Kebenaran berarti lain, kebetulan berarti lain. Sekarang saya mau tanya saudara, kalau kita hari ini merayakan Natal di gereja Toraja dan saudara hadir baik di sini maupun yang ada di rumah, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Yakin? Saya kira kebetulan memang tidak buat apa-apa ikut. Tidak ya ini kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup sehingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau tentang Tuhan kebenaran semua. Sekarang saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara makin tidak tulus untuk mengatakan. Kebenaran atau kebetulan? Kalau kita rambut keriting, orang Toraja ada yang keriting tidak? Ada. Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Saya berkhotbah dalam banyak sekali acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting. Bukan yang rambut lurus. Bukan. Bisa begitu Pak Pendeta? Iya, yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lah. Mungkin karena lurus terus kita bilang sayang. Itu biasa saja, itu ringan saja. Yang keriting itu menarik kalau dibelai. Sayang lebih dapat Jadi jangan gelisah hanya karena kita rambut keriting. Amin kok. Kalau istri kita cerewet sekali, kebenaran atau kebetulan? Yang ini bapak-bapak ikhlas ini. Iya, ini masalah saudara-saudara. Ini sulit kenapa? Ya untunglah orang-orang Toraja itu orang putih-putih ya. Kadang-kadang saudara-saudara ada 2 hal. Ini sebenarnya persoalan dosa kita adalah kadang-kadang kita merasa kalau kulit putih itu lebih bagus dari kulit itu. Kita nonton semua iklan kecantikan kulit dan kita temukan seolah-olah kita diarahkan untuk ambil kesimpulan kalau kulit putih lebih bagus dari kulit hitam. Akhirnya kalau yang kulit putih berdiri di depan itu yang kulit hitam makan begini. Tidak bisa. Ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam, jangan harapkan mau pakai oker juga tidak bisa.
Kalau kita pakai pemutih paling-paling di sini, di bawah hitam lagi dan saudara bisa lebih gelisah. Nah, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat kebenaran dalam Alkitab. Tuhan Yesus itu kan menyebut dirinya kebenaran. Dia menyebut 3. Akulah jalan, aku kebenaran, aku hidup. Kalau ini dijelaskan panjang lebar sekali. Tapi saya ingin cepat-cepat saja untuk menjelaskan ini. Pertama, ketika Yesus ingin menyebut dirinya jalan. Jalan itu akulah metode, akulah cara, akulah contoh. Jangan gelisah hatimu kan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di dalam nama Tuhan. Pakai cara-cara yang aku lakukan. Maka Yohanes pasal 14 jangan berhenti di ayat 6. Baca sampai ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti kalau saudara mengaku percaya pada Tuhan, saudara akan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Sekarang saudara, mari kita lihat contoh. Ada satu waktu Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya kalau pulang ada yang berzina, urus pakai cara Yesus. Perempuan berzina ini kena tangkap. Hukum setempat mengatakan perempuan ini harus dibuat apa? Dilempar sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini. Siapa rasa diri tidak berdosa? Silakan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Mereka pulang semua. Yesus tanya. Dorang di mana? Sudah pulang Bapak. Yesus ucapkan kalimat yang penting ini. Nah, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika Yesus bilang engkau pergilah dan jangan buat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya duluan yang suami-suami. Suami-suami, apa saudara percaya pada Tuhan Yesus? Lantas satu waktu istrimu ketahuan berzina dengan laki-laki lain. Bisa urus pakai cara Yesus. Bilang kepada ibu, Mama, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa? Bisa? Kan ini bangun persaudaraan ini. Bisa? Kami orang-orang NTT saya kira sama dengan orang Toraja yang laki-laki. Suara kami kan tinggi-tinggi. Pasti bukan bilang, Mama, pergilah dan jangan buat dosa lagi. Pasti bilang, Mama, pergilah dan jangan pulang lagi. Paling-paling. Sekarang saya mau tanya yang ibu-ibu. Ibu-ibu, percaya Tuhan Yesus. Lantas ada satu waktu suamimu ketahuan berzina dengan perempuan lain. Bisa urus pakai cara Yesus? Bisa bilang kepada suami, Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu pasti Papa bilang, puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak begitu. Ketika ketahuan suaminya berzina, dia bukan bilang, pergilah dan jangan buat dosa lagi. Ada banyak hal yang kami urus tuh, banyak ibu-ibu mereka berdiri di pintu, terus pakai bahasa Kupang dia bilang begini, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini Papa, tapi berapa yang kecewa. Nah ini kalau urus pakai cara begini tidak jadi. Ada banyak contoh tentang cara-cara Yesus supaya ketika berjumpa dengan masalah, orang bisa itu tentang jalan. Tentang kehidupan, akulah hidup. Hidup ini sesuatu yang dinamis, terus berubah, terus berubah. Hari ini kita bertemu, buku yang kita baca, kita diamkan 20 tahun, kita baca kemudian tidak berubah satu nokta pun. Tapi manusia terus berubah, terus berubah, terus berubah. Jangan hari ini begini dan tidak pernah berubah. Oke, sekarang ketika bicara tentang kebenaran. Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi ini. Supaya setiap orang yang mengaku punya kebenaran. Dalam kebenaran harus diukur apakah 3 hal ini ada di dalamnya atau tidak. 1, kebenaran itu berdimensi legal. Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan tidak benar. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya dan taat kepada kebenaran, mesti ikut aturan. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia berdosa ini dengan Tuhan Allah. Saudara pernah naik motor? Pernah. Lantas saudara pakai helm, ada SIM, STNK ada, lampu-lampu matlab, kaca spion ada. Kalau ada operasi lalu lintas, berani masuk? Berani, karena ikut aturan. Coba SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca-kaca tidak ada, semua ada operasi, berani pergi. Kenapa saudara tidak pergi? Takut kan? Ikut aturan itu baik. Kita pakai lengkap, ada helm, STNK, SIM, semua lengkap. Ada operasi lalu lintas itu masuk. Kalau mereka tidak tahan, kita putar kembali. Polisi tanya, kenapa kembali? Pak,
tolong tilang saya. Karena saya ikut aturan. Kebenaran dalam Alkitab punya dimensi legal. Kedua, saudara-saudara, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral, moralitas. Moralitas itu apa? Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu moralnya di situ. Kenapa? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Belum tentu. Ingat, tidak semua senyum tulus. Datang kita bisa bilang, "Shalom," semua bilang, "Shalom." Kita lewat berbilang, bahaya itu. Tidak semua senyum tulus. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Itu moralnya di situ. Kesatuan antara pikiran, perkataan sekaligus perbuatan. Kenapa? Karena ada banyak orang pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Ya saudara, kalau ketemu orang kelainan karena tidak sinkron antara apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dilakukan. Moral itu di situ. Dan saya kira itu serius. Kenapa? Karena kita sering melihat banyak orang. Ketiga, saudara-saudara, kebenaran itu berdimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Bahasa sekulernya adalah solidaritas. Kenapa saya harus solidar dengan Anda? Karena Tuhan lebih duluan solidar. Kenapa saya harus mengasihi seseorang? Karena Tuhan lebih dahulu. Karena Tuhan lebih dahulu. Tapi saudara, mari kita jujur. Solidaritas kita kadang-kadang bermasalah. Sangat bermasalah. Boleh jawab. Pernah tawar barang di swalayan? Pernah? Saudara pernah tawar barang di mall? Pernah? Tidak ya. Tawar itu berani, ada yang taruh, memalukan sekali. Ya toh? Pemilik swalayan, pemilik mall, orang kaya atau orang miskin? Kaya. Beli di orang kaya tidak tawar. 99.900, kasih 100.000. Dia kasih kembali permen satu, kau dapat saja ukur saya. Itu beli di orang kaya. Tapi coba kalau pagi-pagi ke pasar. Beli sayur di nenek-nenek satu. Itu nenek susah. Mungkin pulang jual sayur dia sudah mati. Itu tawar kok tidak? Oh tawar Saya kira di Jakarta, di Tangerang tidak tawar. Itu penawaran itu mengerikan. Nenek, sayur berapa? Nenek sudah senang. Nenek bilang, oh 3.000. Yang tawar sengaja kaget. 3.000? Bisa 9.000. Kadang-kadang di Kupang itu tambah satu kalimat pendek. Bisa 9.000. Nenek dong tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang bawa saya tidak usah bayar, bawa saja. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Padahal turun dari Innova. Di tangan kanan ada iPhone. Tangan kiri ada Samsung terbaru. Masih ada Nokia lagi dalam tas. Rantai selip berat 1,5 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Mengerikan kok tidak? Mulai besok ibu-ibu. Tawar sayur itu tawar terbalik lah begitu. Nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf, bisa 1 3.000? Kalau tawar sayur 3.000 jadi 1 3.000 hanya 3 kemungkinan. Hanya 3 kemungkinan. Pertama, itu orang punya solidaritas sosial yang sangat baik. Yang kedua mungkin gila. Atau yang ketiga orang Kupang bilang makam puji itu. Kita yang tentukan 1, 2, atau 3. Karena solidaritas ini serius, saudara. Nah, saudara-saudara, itu bagian pertama. Dan orang yang taat kepada itu luar biasa. Mau membangun persaudaraan itu, engkau telah menyatakan dirimu disucikan karena ketaatanmu kepada kebenaran. Kalau ini tidak ada, saudara-saudara, tanpa solidaritas kita tidak mungkin membangun persaudaraan. Tidak mungkin. Tanpa moralitas yang baik, bagaimana membangun sebuah persaudaraan? Kadang-kadang ini persaudaraan ini kan kita suka seseorang bukan karena aturan yang berlaku bersama. Bukan. Hanya karena soal kita punya selera bersama. Karena itu mestinya persaudaraan digerakkan dengan kebenaran. Yang benar itu seperti itu. Kedua, saudara-saudara, pembacaan ini mengatakan,
Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Orang yang sudah disucikan ini mengamalkan kasih persaudaraan. Kalau kita berbicara tentang persaudaraan, paling tidak kita arahkan dia pada dua hal. Pertama, persaudaraan kita sebagai orang-orang sedara. Kita lahir dari satu kandungan, punya hubungan keluarga dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, saudara-saudara, adalah persaudaraan sebagai sebuah persekutuan orang-orang percaya. Kalau kita membaca kisah tentang orang Samaria yang baik hati, Injil Lukas pasal 10. Di situ disebutkan, satu, ada imam. Kedua, ada orang Lewi. Ketiga, ada orang Samaria. Saudara mau jadi orang mana? Mau jadi orang? Yakin bisa jadi orang Samaria? Yakin? Bisa ya? Oke, kalau saudara mau jadi orang Samaria berarti tiap-tiap hari saudara mesti duduk di jalan antara Yerusalem Yeriko. Terus ada orang kena rampok, saudara tolong. Ada orang kena rampok, saudara tolong. Ada orang kena rampok, saudara tolong. Lama-lama tidak ada yang kena rampok, saudara yang kena rampok. Bisa? Saya lihat ini makin turun ini. Ya, saudara-saudara, lalu ada satu orang muncul di jalan Yerusalem Yeriko. Jalan yang jaraknya kira-kira 30 km dengan jalan berliku-liku itu. Jalan yang menurun dan dipastikan kalau ada terjadi sesuatu tidak mungkin ditolong oleh siapapun. Ada satu orang sampai di situ dan dia dirampok, dipukul hampir mati. Datanglah imam itu. Imam itu tolong kok tidak? Tidak tolong kan? Makanya saudara tidak mau jadi imam itu. Imam macam apa? Tidak menolong orang susah. Tapi katakanlah imam ini, ada orang ditabiskan jadi imam dan tidak pernah melayani di bait Allah karena antriannya sangat panjang. Sekarang dia dalam perjalanan, dia melihat ada orang yang dirampok, hampir mati, berdarah-darah di situ. Wah, kalau saudara imam itu, saudara tolong ke tidak? Masalahnya kalau dia sentuh orang ini mati, berarti dia najis, dia tidak boleh melakukan sesuatu. Kalau saudara imam itu tolong atau tidak? Kalau saya ya tergantung ya. Tergantung siapa yang kena rampok. Kalau yang dirampok itu janda muda, saya pasti tolong, saya yakin saya tolong. Tapi kalau yang dirampok itu nenek-nenek, mungkin saya akan bilang, nenek, barangkali ini jalan Tuhan, nenek. Tapi saudara tadi mau jadi Samaria. Setelah Samaria itu datang lagi orang Lewi. Orang Lewi itu tolong ke tidak? Tidak. Makanya saudara tidak mau jadi orang Lewi. Siapakah orang Lewi? Keluarga dari para imam. Secara sengaja dipisahkan hanya untuk urus bait Allah. Kenapa? Karena banyak sekali ritual aktivitas keagamaan yang dilakukan bait Allah. Karena itu bait Allah harus selalu baik. Sekarang ketika dalam perjalanan ke bait Allah ketemu dengan satu orang yang dirampok itu. Kau saudara orang Lewi itu tolong kau tidak? Lanjut. Lalu datanglah orang Samaria itu. Orang Samaria itu tolong kau tidak? Makanya saudara mau jadi orang yang baik itu kan. Karena dia bisa menolong. Sekarang saudara-saudara persoalannya adalah kata Samaria yang ditempatkan pada orang ketiga ini, itu masalahnya. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Siapakah mereka? Mereka orang satu keturunan. Mereka sama-sama keturunan Yakub. Tetapi sayang setelah Salomo mati, terjadi perebutan kekuasaan. Dan perebutan kekuasaan itu membuat keturunan keluarga besar ini menjadi pecah. 10 suku ada di utara di Samaria dan tinggal 2 suku di selatan. Mereka bertengkar sangat serius padahal orang-orang bersaudara. Hanya karena persoalan politik, persaudaraan mereka menjadi hancur. Ini jadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena ketika orang Samaria menyentuh sesuatu, tidak mungkin lagi disentuh oleh orang Yahudi. Dan pertengkaran itu serius. Waktu Yesus datang, mereka baru bertengkar kira-kira 700 tahun. Ini persaudaraan mau bagaimana? Anak-anak kecil itu kalau mereka bertengkar, 7 menit kemudian mereka berdamai. Tapi kalau orang tuanya yang bertengkar, kakak adik sekalipun, saya tidak tahu orang-orang Toraja, tapi kami orang NTT selalu bilang, 7 turunan saya tidak kenal, saudara. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? Ya. Tantangan itu. Wah, luar biasa. Orang Samaria, saya cepat mengatakan di sini. Orang Samaria itu melakukan 7 hal. 7 hal yang saya kira menarik sekali. Pertama, orang Samaria itu dia siram luka-luka orang itu pakai anggur. Alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat membersihkan itu virus. Rupa-rupanya orang Samaria ini dia jalan kemana-mana dia bawa anggur. Orang Toraja di sini ada yang jalan kemana-mana bawa anggur.
Ada kemungkinan besar dia Samaria itu. Ya, dia sama. Setelah itu, setelah anggur itu, dia oles luka-luka itu pakai minyak. Kemungkinan besar itu minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Mantap. Untuk dua pekerjaan ini dibutuhkan sedikit hati-hati. Hati-hati. Kan pasti dia bilang begini, tahan sedikit ya, tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang, makanya. Tidak mungkin dia bilang begitu kan. Setelah dua itu dia ambil satu lagi. Dia ambil kain dan membalut luka-luka orang itu. Pertanyaannya, bisa saudara lakukan ini? Bisa? Pakai anggur, oles minyak, balut. Bisa? Yang tadi mau jadi orang Samaria bisa? Setelah dia buat seperti itu, yang keempat menarik. Dia ambil orang itu, dia muat di atas keledai tunggangannya. Saya mau tanya, dulu sudah ada mobil? Pesawat ada? Berarti alat transportasi mereka adalah keledai. Kenapa saya pikir ini lama, saudara? Ini membangun persaudaraan, ini mengerikan. Kenapa? Saya pikir begini. Saya di Kupang, bawa mobil saya bawa. Kalau ketemu orang ada masalah sedikit, untuk tolong saya tolong. Tapi pertolongan itu jadi masalah. Ketika masyarakat yang ikut menolong itu, mereka lihat saya agak lama terus bilang begini, Bapak bisa bawa ke rumah sakit pakai Bapak pun mobil? Itu saya pikiran itu. Karena harus bawa orang berdarah-darah ini pakai saya pun mobil ke rumah sakit. Saya mau tanya, kalau saudara ketemu orang susah, dipukul hampir mati berdarah-darah, terus mau bawa ke rumah sakit pakai mobil saudara, bisa? Bisa? Saya tanya banyak orang, separuh bilang bisa. Saya bilang iya, yang paling jawab bisa itu karena dia belum ada mobil. Kalau dia sudah ada mobil itu, dia sudah cuci, kesetnya sudah disikat, itu istri saja naik lepas sendal. Apalagi orang lain. Tapi saudara mau jadi Samaria. Lanjut. Setelah itu dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Dia bawa ke rumah penginapan. Saudara bisa. Tolong satu orang bawa ke rumah penginapan, saudara bisa. Keenam dia lakukan tambah. Dan dia merawat orang itu. Merawat. Dia siap air panas. Masak bubur. Ketujuh. Dia memberi 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Tolong urus orang ini sebaik-baiknya. Kalau engkau belanjakan lebih dari 2 dinar ini, nanti aku menggantinya waktu aku kembali. Dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti 2 dinar itu upah kerja selama 2 hari. Bisa? Upah harian 2 hari bantu orang susah mau? Ini bahaya ya. Nah sekarang kita lihat. Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu bukan saya, bukan saudara. Orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus. Jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Bicara itu dalam konteks Palestina, semua tahu. Yerusalem kota kudus menuju Yeriko kota terkutuk. Ini sebuah gambaran yang baik untuk menggambarkan Yesus datang dari sorga yang kekal ke dalam dunia yang penuh dengan rawa payah. Perjalanannya via dolorosa. Dalam perjalanan susah sengsara, dia berjumpa dengan orang-orang yang dirampok sehabis-habisnya dan dipukul hampir mati. Siapakah orang-orang itu? Orang itu adalah saya. Orang itu adalah saudara semua ini. Saudara yang ada di rumah semua. Kita orang-orang Tuhan Yesus ketemukan dalam perjalanan itu. Dalam kondisi hampir mati, tidak ada satu imam dan orang Lewi pun yang mampu menolong kita. Datanglah orang Samaria itu. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia ambil kita dalam kemuliaannya. Dia titip kita di rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Orang-orang yang tadi diselamatkan dalam perjalanan Yerusalem dan Yeriko dititip di gereja Tuhan. Supaya kita menjadi satu keluarga besar. Sebagai orang-orang yang punya nasib bersama dulu yang susah itu. Ini persaudaraannya di sini. Supaya kita bisa mengamalkannya. Tidak ada orang yang boleh sombong rohani di sini. Karena persaudaraan kita ini dibangun di atas perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko. Siapapun kita. Kedua, saudara. Persaudaraan dalam arti kita hubungan saudara. Saya mau tanya saudara. Ibu-ibu. Ibu-ibu melahirkan itu susah atau tidak ya? Sangat susah. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Kami suami-suami ini hanya dari luar kau bilang begini, Yesus. Sudah bilang Yesus lah, dia bayangkan kira-kira ini anak muka ke siapa ini. Paling-paling hanya begitu. Terus saudara ketika ibu sakit melahirkan. Sudah melahirkan dengan susah payah.
Sekarang anak-anak ini, coba bayangkan, ibu-ibu, bapak-bapak, coba bayangkan. Anak-anak punya jam tidur, kita punya jam bangun. Kita punya jam tidur, anak-anak punya jam. Hampir-hampir orang tua tidak pernah tidur karena anak-anaknya. Amin. Dalam keadaan itu jam 2 subuh juga masih begini. Dalam keadaan sempoyongan tidak tidur, ibu-ibu masih dipaksa lagi untuk jadi penyanyi. Makanya seringkali lagu dari ibu-ibu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, nyamuk. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana mau gigit dia, tidak bisa, tidak bisa. Tapi ya kita maklum ya, waktu itu ibu-ibu lagi tidak bisa. Ibu-ibu, bapak-bapak ajar anak-anak itu, anak-anak mesti dengar ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua itu ajar anak-anak bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi sayang, ketika anak-anak mulai dewasa, mulai lancar bicara, ternyata mereka makin tidak suka bicara sama orang tuanya. Amin. Betul anak-anak? Lebih suka bicara dengan ini. Jadi soal. Orang tua ajar anak-anak tuh jalan satu-satu langkah. Kalau di Kupang, di NTT selalu bilang, ta, te. Tapi sayang, ketika anak-anak mulai bisa jalan sendiri, suka jalan dengan anak-anak, suka jalan dengan orang tua. Kita ini hanya bisa peluk anak-anak kita ketika mereka masih kecil. 6-7 tahun kita masih bisa peluk. Kalau dia SMP, kita mau peluk, apalagi di muka teman-teman dia mulai menjauh. Kita boleh mau peluk begini sayang, dia pakai bahu sah. Kelebihan nonton Korea barangkali. Dia betul orang tua. Melihat anak-anak tadi main-main begitu. Saya lihat anak-anak muda ini kan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sudah bagus-bagus. Orang tua waktu lihat itu mereka senang sekali. Wih, anak-anak sudah besar. Orang tua punya ekspektasi yang tinggi. Harapannya besar. Orang tua selalu bilang, anak, yang penting engkau mau sekolah tinggi. Biar kami ikat perut. Tidak apa-apa. Orang tua omong ikat perut itu bukan berarti mereka mau pakai stagen. Mereka utang untuk anak-anak sekolah. Amin. Tapi sayang, kirim ini anak-anak lo sekolah di satu tempat. Mereka telepon. Tidak. Mereka telepon pada waktu mau minta duit itu pagi-pagi ibu punya telepon bunyi. Ibu angkat terus anak-anak bilang, "Shalom mama, shalom. Bagaimana? Mama ada sehat-sehat?" "Iya, kenapa?" "Tadi malam saya mimpi mama." Waktu dia bilang tadi malam saya mimpi mama, mama langsung bilang, "Kakak, mau berapa nak omongnya?" Ini pagi-pagi buta ini. Saudara tahu, mari kita lihat apa kerinduan terbesar dari orang tua ini. Apa kerinduan terbesar dari mereka? 1, berkumpul kembali bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihinya. Makanya orang tua mau ketika mereka kasih ingat kita, mereka bilang begini, "Anak, nikah dengan orang baik-baik ya. Ingat, kamu kakak adik jangan bertengkar ya." Tapi mari kita renungkan. Ada yang masih punya orang tua, masih hidup hingga hari ini, ada di kampung, masih ada? Berapa lama saudara telepon mereka? Saudara bisa 8 jam per hari ada di media sosial, tapi telepon? Ya. Ya. Nanti segera setelah ini tolong telepon orang tua. Bisa. Kita menyanyi satu lagu, ini lagu dunia tapi saya pertanggungjawabkan lah kita menyanyi di sini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak kembali bagai sang surya menyinari dunia. Coba kita ulang lagu ini sambil bayangkan menantu dorong, coba. Kasih ibu kepada siapa? Sampai kapan itu? Tidak terhingga. Saudara bisa bayangkan. Kenapa baru sekarang saudara sedih? Itu persaudaraan yang diamalkan.
Terakhir sekarang. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hatimu. Mengasihi dengan segenap hati. Saya mulai dengan definisi ini. Kasih itu apa? Kasih itu kebaikan yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Oleh apapun. Kalau saudara mengatakan saudara mengasihi, kasih itu kebaikan yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Koma, dia lanjut. Karena itu kasih tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kasih tidak boleh berubah menjadi kebencian. Tidak boleh ada orang mengatakan, dulu saya sangat mengasihi dia Pak, tapi setelah saya tahu dia begitu, saya sangat benci lihat dia. Itu bukan mengasihi. Mengasihi itu mengasihi saja. Tidak boleh ada alibi. Pernah dengar itu kalimat, dulu saya sangat mengasihi dia Pak, tapi saya tahu dia pungkit dan saya benci lihat dia. Pernah dengar? Sendiri omong. Kasih. Sekarang pertanyaannya adalah, kita lebih mengasihi diri kita atau lebih mengasihi orang lain? Mengasihi diri, betul. Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri. Itu berarti kalau orang tidak mengasihi dirinya, tidak mungkin dia mengasihi orang lain. Kalau begitu saya mau tanya. Orang yang mengasihi dirinya, apakah dia mau dirinya terluka? Orang yang mengasihi dirinya, dia mau dia hati sakit? Tidak. Sekarang saya pakai contoh. Kalau pendeta Yandi benci Pak Andi, yang rugi pendeta atau Pak Andi? Pendeta. Kenapa? Setiap kali lihat Pak Andi, saya hati senang kok tidak? Tidak kan? Setiap kali orang bicara Pak Andi pun kebaikan, saya hati senang kok tidak? Setiap kali Pak Andi bilang, selompat pendeta, saya hati senang kok tidak? Kalau saya sayang saya punya diri, saya harus berhenti membenci Pak Andi. Sekarang tolong jawab. Ada orang yang kita tidak suka? Ada. Dia ada duduk di sini. Coba saudara lihat dia coba. Kenapa semua saudara lihat saya? Saudara benci saya. Saudara hal ini serius karena dia mengganggu persekutuan. Kalau kita mau menggerakkan persaudaraan, kasih itu duluan untuk kita pun diri. Kami bapak-bapak ini kan melihat perempuan. Laki-laki melihat perempuan. Tapi yang perempuan melihat perempuan. Maksudnya begini. Kami yang bapak-bapak. Yang laki-laki. Kalau duduk sama-sama. Tiba-tiba ada seorang perempuan cantik lewat. Serempak kami pun kepala begini. Kalau istri ada di sebelah dan kami tahu bahwa melakukan itu akan jadi masalah. Kepala kami tetap. Mata saja yang pindah. Ya kira-kira begitu. Karena bapak-bapak melihat ibu-ibu. Tetapi yang perempuan melihat perempuan. Perempuan melihat perempuan. Maksudnya begini. Perempuan-perempuan kalau duduk sama-sama. Laki-laki masuk. Mereka tidak terlalu histeris. Biasa. Standar. Tapi jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Sendal agak tebal. Rok agak pendek. Tas agak besar. Coba lihat siku dan bibirnya. Coba lihat. Itu ibu-ibu banyak yang begini. Betul. Di gereja Toraja ada. Itu ibu-ibu ada di sini. Oh tidak, mantap. Banyak yang begitu. Satu, kadang-kadang buat tiga. Satu, dua. Ini mau mengasihi apa? Orang-orang yang seperti ini, saudara, orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah. Ada yang beli motor terus dia bilang, tanya dulu kenapa? Dia kredit kokes. Di Jakarta ada yang begitu. Di gereja Toraja juga ada. Tidak ada lagi. Jadi supaya kita mengamalkan kasih yang sungguh-sungguh. Kasih itu begitu. Kasih itu bukan kata-kata. Kasih itu sebuah tindakan. Dan karena itu mestinya ini sebuah himbauan yang bagus. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Saling mengasihi. Saudara-saudara bicara tentang laki-laki dan perempuan ini menarik dalam kasih itu. Kenapa? Tuhan Allah kasih tinggal sedikit pola untuk manusia kelola dia dengan kasih supaya tetap membangun kehidupan persaudaraan yang baik. Apa itu? Ada 4. Saya bicara cepat dan selesai khotbah ini. 1. Soal pola berpikir. Laki-laki itu cenderung berpikir yang masuk akal saja. Sehingga kami bapak-bapak ini kalau bicara selalu bilang, saya pikir.
Saya pikir. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa, saya rasa, saya rasa. Bayangkan kalau kita menikah 20 tahun dan papa hanya saya pikir, mama hanya saya rasa, maka jangan-jangan orang Kupang akan tambah surasa. Hidup tidak bisa pakai apa yang kita pikirkan saja. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup tidak bisa pakai perasaan saja. Penyeimbangnya adalah pikiran. Kalau perasaan ini bermasalah kalau kita pakai perasaan. Saya ingat saudara saya melayani satu pulau bagian selatan di NTT. Kami biasa ibadah rumah tangga itu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Kalau kami pergi mereka sudah buka tikar yang besar terus kami duduk bersila semua di situ. Tempat di mana pendeta duduk itu mereka taruh lampu yang besar. Kami mulai, waktu itu saya pergi jemaat sudah banyak. Kami mulai ibadah. Saya mulai berkhotbah, saya lihat mereka senyum-senyum. Mereka tertawa. Saya yakin khotbah ini mereka mengerti, masuk. Yang menarik adalah, kami setelah ibadah, mereka masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran itu. Terus saya tanya, jemaat, iya Bapak, kenapa kamu senyum-senyum? Mereka tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya seorang diaken, Welmin Ceriu namanya. Saya bilang begini, Nadau, kamu senyum-senyum apa? Lantas dia ambil pulpen, dia tulis satu kertas kecil. Dia antar kasih saya. Saya penasaran betul. Waktu saya buka ternyata dia tulis, maaf, Bapak Pur Rosleting tidak tarik. Saya marah itu. 1 jam kita duduk sama-sama, saudara lihat ada masalah di saya, saudara diam-diam itu. Saya mau tanya saudara, kira-kira tadi ibadah mereka baik atau tidak? Baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Ini karena soal perasaan saja ini. Mestinya dia kasih tahu saya, ini masalahnya. Jadi harus diseimbang. Kedua, soal pola bekerja. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Kami laki-laki ini cenderung pekerja tunggal. Kami bapak-bapak itu hanya ke kantor saja. Tapi kami pulang kami rasa kami sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Dia rasa capek betul. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu bangun pagi bisa siap anak-anak ke sekolah, bisa siap apa ke kantor, bisa siap diri sendiri, bisa siap untuk makan siang, bisa sambil foto-foto, bisa update status, semua bisa jadi satu. Karena polanya jamak. Ini bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dikelola. Bapak-bapak itu, kalau ada tamu, saya tidak tahu di Jakarta. Kami di Kupang itu menarik karena ada orang saling kunjung. Tamu baru sampai naik tangga terakhir, bapak-bapak, mama, yuk, kopi. Padahal di belakang kopi tidak ada. Terus sebentar waktu tamu pulang, mama bilang, Papa lain kali tuh tanya kami dulu. Terus papa langsung bilang begini, kan itu hari saya sudah beli. Iya Papa, 6 bulan lalu. Bapak pikir sekali beli itu untuk seumur hidup. Karena polanya tunggal. Ini sering. Ketiga soal pola bicara. Laki-laki cenderung pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki masih disebut pendiam. Sebuah penelitian mengatakan seorang laki-laki bicara satu hari kira-kira 7.000 kata. Dan seorang perempuan kira-kira 21.000 kata. Minimal itu. Papa 7.000, mama? Pagi-pagi semua sudah pergi berangkat kerja, berangkat sekolah sendiri. Mau 21.000 dan siapa? Rata-rata papa pulang kantor jam berapa? Waktu pulang jam 5 mama rencana mau kasih keluar duluan yang 3.000. Mama sambut terus, mama bilang begini, Pa. Terus papa bilang, hah? Di kantor tadi baik. Terus papa bilang, lu kepala kantor. Pola komunikasi kita macam begini, saya kira kita sementara menghancurkan persaudaraan dan kekeluargaan kita. Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang. Bukan karena kurang tenaga kerja. Bukan karena kurang apapun. Hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Untuk dikelola untuk sebuah persaudaraan. Terakhir, soal pola mengingat. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Kami bapak-bapak ini cenderung cepat lupa. Kami baru kunci mobil, tek, jalan 30 meter terus kami kaget. Saya sudah kunci kok belum Dia kunci ulang. Makanya ibu-ibu kami bapak-bapak ini kalau di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya kalau kami bicara dengan teman kami lupa kalau ibu tunggu di rumah. Maksudnya begitu. Ibu jangan terlalu negatif juga lah. Itu beda dengan ibu-ibu.
Karena ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali, setajam. Kalau ada bapak-bapak bilang begini, orang ke saya tidak pernah marah saya punya istri, pasti yang protes istrinya. Istrinya akan bilang tidak pernah apa. Mama memang tidak pernah. Yang mana? Yang itu hari itu. Dia ingat dari tahun 1900. Ibu-ibu ini jangan pinjam mereka pun Tupperware, mereka ingat. Ingat mati. Tidak bisa. Saya mau tanya yang anak-anak. Anak-anak, pernah periksa papa mama punya pakaian kerja? Pernah? Yang paling banyak dapat uang tuh di papa punya atau mama punya? Papa. Papa pasti lupa 10.000, 20.000, 50.000. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Usaha menjaring angin itu. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ. Pola-pola ini sengaja Tuhan kasih tinggal di situ. Silahkan kelola dalam cinta kasih yang besar. Hidup kita punya kualitas persaudaraan. Bukan sekedar karena kita sama-sama orang Toraja. Bukan sama-sama karena kita pernah bergabung bersama. Tapi ada kualitas kebersamaan karena kasih Kristus dalam kebenaran. Menggerakkan saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita. Firman Tuhan berkata kalau kamu dengar suaranya. Jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Dan biarlah firman ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Menjamah, memulihkan, menolong. Kalau ada hal yang ingin saudara katakan, nyatakan itu dengan imanmu kepada Tuhan. Biar Tuhan menyentuh hati, Tuhan menolong kita semua. Katakan sesuatu dengan jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu. Tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dilihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Mari kita nyatakan itu bersama-sama. Dalam doa yang Tuhan ajarkan buat kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai satu saat beta jatuh, sing ada yang peduli beta.